Baik, kita lanjutkan untuk yang tadi. Ini adalah contoh percakapan di listening 4B, di mana listening 4B itu tadi kan satu topik isinya ada 4 soal. Dan untuk yang nomor-nomor awal biasanya ini menanyakan topik. Dan tadi kita sudah bahas bahwasanya topik biasanya di awal-awal percakapan ini. Nah, setelahnya itu setelah topik ya isinya adalah informasi rinci. Berarti kan kita harus sambil mendengarkan kan, mendengarkan dan sambil melihat pilihan ganda ini agar apa, agar ketika disinggung nanti kita bisa menebak-nebak kira-kira ini yang sedang dibicarakan atau bukan itu. Nah seperti itu ya, ini adalah eh, strategi untuk listening yang 4B maupun yang 4C. Sebenarnya kalau listening itu ketika kita belajar strategi ya membantunya nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena ya kita memang harus aktif untuk latihan meningkatkan kemampuan mendengarkan. Walaupun kita belajar strategi pun kalau nggak pernah latihan untuk meningkatkan kemampuan listening ya kita akan kesulitan nanti, kata-katanya nggak ada yang tahu. Misal kita latihan walaupun nggak keseluruhan yang diucapkan tidak apa tuh tahu kan, masih kita punya gambaran ini maksud secara umum apa. Jadi untuk listening memang memang harus sambil aktif ya, latihan terus mendengarkan apa hal-hal yang sederhana dulu, kayak misalkan untuk musik itu sebenarnya untuk yang kita kalau pengen untuk latihan-latihan iseng sih kalau untuk musik. Karena kalau musik itu kan sebenarnya untuk berlatih speaking ya. Kalau untuk kayak tes seperti ini kan topiknya akan berbeda. Ya sebenarnya sih tidak ada masalah, cuma kan lebih baik kita bisa latihan yang poin-poin pentingnya di bagian listening kayak misalkan dengerin newspaper atau apa tuh, eh, report, laporan, ataupun dengerin tentang dosen itu lagi menceritakan sebuah topik. Jadi kita bisa menyesuaikan topiknya sesuai dengan apa yang ingin diujikan. Terus untuk berlatih listeningnya juga bisa dari hal-hal yang kecil. Kita bisa mendengarkan listening dari dialog-dialog pendek, percakapan-percakapan pendek. Kalau untuk yang dialog pendek, gunanya untuk apa ya? Untuk melatih listening yang bagian pertama, part A. Karena kan part A memang percakapan pendek. Kosakatanya pun masih mudah kalau untuk yang listening part A itu. Listening part B pun sama, kalau listening part B masih percakapannya, kosakatanya masih umum. Cuma topiknya kan lebih ke apa? Lebih spesifik. Karena apa? Karena ya nanti membicarakan sebuah permasalahan yang ada di kampus. Untuk part C ya di sini, kalau untuk yang part C kita bisa berlatih mendengarkan sebuah laporan berita ya, dan kita bisa latihan itu di bbclearningenglish.com. Itu bagus kalau misal mau latihan listening. Bisa juga broadcast bahasa Inggris kan, kalau di internet kan banyak itu broadcast bahasa Inggris, itu radio itu juga bagus. Jadi seperti itu, misalkan mau tes itu ya kita bisa berlatih 1 bulan sebelumnya atau seminggu 2 minggu lah, full tiap hari latihan, nggak harus banyak-banyak tapi konsisten teratur gitu. Jadi belajarnya regularly, enggak banyak sekaligus enggak, tapi sedikit-sedikit tapi konsisten. Oke, seperti itu ya untuk listening part B dan juga part C. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau misal nggak ada pertanyaan, kita latihan sedikit ya untuk listening yang part B. Jadi ini nanti ada listening. Kalau misalkan di situ ada bukunya juga boleh sambil melihat buku. Listening part B
itu yang exercise 9 kalau nggak salah. Yang exercise 9. Ada yang nggak bawa buku. Kalau di buku itu kan di chapter awal itu kan listening. Tapi bukan yang paling depan sendiri, yang udah masuk ke materi. Kalau nggak salah itu halaman berapa itu? 30 36. Nah, itu halaman 36 latihan listening yang percakapan panjang atau 4B. Boleh juga di situ atau sambil melihat di sini juga boleh. Oke, di sini saya akan apa tuh menyalakan recording ya. Dan untuk percakapan ini listening 4B untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4. Jadi tinggal berlatih mengerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Untuk listeningnya, nah kita akan dengarkan bersama-sama ini. 1 sampai 4. Tadi strateginya yang pertama adalah melihat pilihan jawaban dulu. Gunanya untuk mengartikan maupun menebak pertanyaan yang muncul. 1 itu what the assignment is, apa tugasnya. Yang B, how good the professor is, profesor itu bagus. The information in the chapter 6, informasi di bab 6. Yang D, what question they should ask the professor, pertanyaan apa yang seharusnya mereka tanyakan kepada profesor atau dosennya. Nomor 1 biasanya topik. Terus yang nomor 2 ada sick page. Sick page itu artinya ya halamannya 6. Kalau one page kan halaman 1. Ini halaman yang jumlahnya 6. Sick chapter. Sick chapter sama dengan page kan. Chapter itu kan bab. Jadi bab yang jumlahnya ada 6. 60 page sama dengan yang A itu, tinggal jumlahnya aja 60 halaman. Halaman yang jumlahnya ada 60. The sixth chapter, chapter yang ke-6 itu. Terus yang 3, whether or not they should read the chapter, apakah mereka perlu atau nggak perlu membaca chapternya. Whether or not they should answer the question, apakah mereka perlu atau nggak perlu menjawab pertanyaannya. Which chapter they should read, chapter yang mana yang harus mereka baca. What the professor gave the assignment, kapan profesor itu ngasih tugas. Kalau yang 4, turn in the assignment, menyerahkan atau melampirkan assignmentnya, tugasnya. See the professor, bertemu profesor. Go to class, pergi kelas. Talk to the classmate, tanya temannya. Kalau yang 4 itu biasanya tanya prediksi. Oke, siap ya, saya play untuk untuk listeningnya. Exercise 9, page 52. Listen to each complete conversation and answer the questions that follow. Questions 1 through 4. Listen as two students discuss what a professor said in a recent class. Ini listeningnya kedengaran apa enggak? Kedengaran enggak, Mas Rahmat? Dengar, Mister. Dengar ya. Oke, saya play lagi. Did you understand the assignment the professor gave us today? I'm not sure that I did. He said to read chapter 6, didn't he? Yes, he said to read chapter 6.
Then I think he also said something about answering the questions at the end of the chapter. He said to answer the questions too? I didn't hear that part of the assignment. I think he did, but I'm not sure. Maybe we should go ask one of the other students what the assignment is, just to be safe. I think we should. Number 1. What are the man and woman discussing? Number 2. How much are they supposed to read? Number 3. What part of the assignment is unclear? Number 4. What will they probably do next? Exercise 9, page 52. Listen to each complete conversation and answer the questions that follow. Questions 1 through 4. Listen as two students discuss what a professor said in a recent class. Did you understand the assignment the professor gave us today? I'm not sure that I did. He said to read chapter 6, didn't he? Yes, he said to read chapter 6. Then I think he also said something about answering the questions at the end of the chapter. He said to answer the questions too? I didn't hear that part of the assignment. I think he did, but I'm not sure. Maybe we should go ask one of the other students what the assignment is, just to be safe. I think we should. Number 1. What are the man and woman discussing? Number 2. How much are they supposed to read? Number 3. What part of the assignment is unclear? Number 4. What will they probably do next? Oke, udah selesai ya. Miss Mala udah kejawab Miss Mala. Exercise 9. Udah. Oke, coba nomor 1 apa jawabannya? Nomor 1, what the assignment is. What the assignment is. Iya. Jadi nomor 1 topik yang dibicarakan itu adalah tentang assignment, karena di awal percakapan tadi itu sudah disebutkan oleh laki-laki itu dan juga perempuan tersebut, yaitu membahas tentang tugas yang mereka harus kerjakan. Cuma tugas yang dikerjakan itu kan belum begitu jelas apakah tugasnya membaca apa juga sambil menjawab pertanyaan gitu. Tapi topik utamanya ya itu tentang sebuah tugas dari profesornya. Jadi yang dibahas bukan seberapa baik profesor tersebut, bukan, ataupun informasi yang di dalam chapter 6, bukan. Tapi apa sih yang sedang dibicarakan? Jadi yang nomor 1 itu jawabannya adalah yang A.
Terus yang nomor 2, Miss Farah, kira-kira apa Miss Farah jawabannya? Kejawab apa belum? Yang B bukan Mister? Yang B, six chapter. Kalau six chapter itu kan artinya adalah bab 6, bukan apa ya? 6 bab ya. Jadi kalau six chapter itu artinya 6 bab, bab yang jumlahnya ada 6 itu. Jadi yang nomor 2 di sini yang tepat itu adalah yang delta, the sixth chapter, chapter yang ke-6 gitu. Bukan apa namanya? Bukan bab yang jumlahnya 6, bukan. Bukan jumlah ya, tapi tingkatannya ini. Itu chapter yang keberapa, urutan keberapa, ke-1, kedua, ketiga. Jadi yang tepat di sini adalah the sixth chapter. Kalau di percakapan itu yang dibicarakan adalah chapter 6, chapter yang nomor 6 itu. Bukan 6 bab, bukan bab yang jumlahnya 6, tapi bab yang ke urutan ke-6 itu. Dan kalau di buku kan ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai 6 ini yang diminta dibaca itu adalah yang chapter 6 atau bab ke-6. Jadi yang tepat jawabannya delta. Terus yang nomor 3 di sini itu yang ditanyakan itu tadi apa? Yang ditanyakan adalah informasi ya, informasi yang enggak begitu akurat. Kira-kira mereka disuruh baca aja atau sambil menjawab pertanyaan. Nah, tadi yang perempuan tersebut katanya sih sambil jawab gitu, tapi aku juga ragu-ragu sih gitu. Jadi yang nomor 3 di sini yang tepat jawabannya adalah bravo. Whether or not they should answer the question. Terus yang keempat itu prediksi, kira-kira setelah mereka diskusi itu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Karena dari percakapan terakhir itu bilang kayaknya sih kita mending tanya aja dulu ke teman-teman itu biar aman. Nah, berarti kesimpulannya kemungkinan mereka bakalan bertemu dengan atau berbincang dengan teman-teman mereka. Ini kira-kira chapter berapa? Jadi yang tepat adalah jawabannya adalah talk to the classmate, tanya teman-temannya. Nah, ini contoh listening untuk yang bagian 4B seperti ini. Untuk yang soal berikutnya juga sama kayak gitu. Oke, kira-kira salah berapa Miss Mala? Saya benar semua. Benar semua. Kalau Miss Farah, salah berapa Miss Farah? Salah di nomor 2 tadi, Mister. Nomor 2 ya. Kalau Miss Eka, ada yang salah? Betul semua, Mister. Terus Mas Setiawan, ada yang salah Mas? Halo Mas Rini, ada yang salah apa enggak tadi? Mas Rahmat, kira-kira ada yang salah Mas Rahmat? Masih mengikuti Mister Masih mengikuti ya. menjawab. Oke, oke. Terus kalau Miss Vista, ada yang salah apa enggak? Yang nomor 2. 2 itu ya. Jawabannya apa Tadi kalau Miss udah Vista? jawab D, terus aku ganti. Gantinya apa? B. B ya. Iya. Nah itu kita harus bisa menyinonimkan. Nah, itu kan kalau di percakapan kan chapter 6, sinonimnya adalah the sixth chapter. Terus yang berikutnya Miss Alfiah, salah berapa? Salah satu, Mister. Nomor Nomor 1. nomor 1 ya. Jawabannya apa kalau Miss Alfiah? Nomor 1 apa jawabannya tadi? C. C. The information in chapter 6, informasi yang ada di bab ke-6.
Iya. Ya memang kalau nggak teliti seperti itu ya. Jadi yang didiskusikan kan memang bukan topik utamanya, kan bukan chapter 6 itu, tapi tugas. Jadi tugas itu kalau topik lebih ke yang umum, bukan yang ke spesifik. Jadi kalau untuk umumnya ya lagi membincangkan tentang tugasnya apa sih gitu. Oke, terus seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya nanti kita tinggal latihan-latihan, karena untuk yang 4B dan yang 4C ini sudah selesai. Kalau untuk yang 4C kita belum latihan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita belajar reading dulu. Nanti kalau udah selesai baru latihan-latihan per sesi, baik yang listening, grammar maupun yang reading. Yang penting materinya kita udah selesai. Baik, mungkin seperti itu untuk kelas kita. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau yang exercise 1 sampai 4, 1 sampai 6 itu ada yang sudah dikerjakan, nanti tinggal minta kunci jawabannya, nanti Mr. Afif kirim kunci jawabannya. Oke, baik, mungkin seperti itu untuk kelas kita pada malam hari ini. Kita lanjut insya Allah paling malam Sabtu ya, jadi hari Jumat malam Sabtu. Malam Sabtu kita belajar itu reading. Paling 1 kali pertemuan selesai. Baik, kita akhiri untuk kelas kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup, mari kita tutup kelas kita dengan berdoa bersama, berdoa mulai. Finish, thank you very much. Setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.